Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Skyboot, senjatanya teknisi komputer. Di video ini kita akan menjelaskan tutorial cara membuat bootable Skyboot. Tapi sebelum ke inti tutorial pembuatan bootable-nya, kita akan menjelaskan dulu apa itu Skyboot dan juga fitur-fiturnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Skyboot, Skyboot adalah sebuah program bootable multiboot yang bisa menginstal berbagai macam sistem operasi yang ada saat ini, seperti Linux, Windows, Chrome OS, macOS, dan Android. Jadi dengan menggunakan satu program bootable Skyboot aja itu udah cukup untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan komputer, mulai dari instalasi OS, terus backup and restore, partisi hard disk, password reset, recovery disk, bahkan juga bisa boot WinP atau mini Windows. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya udah familiar gitu atau udah biasa menggunakan program bootable lainnya kayak DLC Boot, Iron Boot, IO Boot, Ventoy, dan Rufus, kira-kira kurang lebih sama seperti itulah cara kerjanya. Tapi pastinya dengan fitur yang berbeda. Nah, terus apa bedanya program yang kita sebutin tadi dengan Skyboot ini? Nah, untuk lebih jelasnya itu kita baca file readme yang ada di Skybootnya ini. Buka drive Skyboot, SkyDrive. Nah, ini fitur-fitur yang ada di Skyboot ya, seperti antivirus, bypass secure boot, custom background, custom file, custom font, dan juga custom tema gitu, bisa diubah-ubah temanya. Dan juga di Skyboot itu juga bisa langsung nge-direct boot file ISO. Jadi ketika teman-teman punya file ISO itu nggak perlu diekstrak-ekstrak lagi seperti bootable lainnya gitu, cukup di copy paste aja dan itu bisa langsung dijalanin file ISO-nya. Jadi sangat mudah gitu untuk digunakan. Dan juga ada password protection untuk mengunci tampilan startup booting Skyboot-nya gitu. Dan fitur Sky File Manager ini fungsinya adalah untuk mengakses drive atau partisi hard disk internal komputer kalian gitu. Jadi kalau misalnya file ISO-nya itu ada di drive komputer atau laptop kalian, itu tetap bisa diakses gitu melalui Sky File Manager ini. Dan bisa booting juga dari Sky File Manager ini. Dan juga bukan cuma itu aja, Skyboot juga support boot file ISO, IMG, VAD, dan WIM file. Terus support boot legacy dan UEFI BIOS juga, support boot GPT dan MBR disk. Skyboot juga support boot dari flash disk, hard disk, SSD, dan juga SD card atau kartu memori. Support multiboot OS yang ada saat ini seperti Android, Chrome, Linux, Mac, dan Windows. Dan terakhir, Skyboot juga support update program. Jadi kalau misalnya ada pembaruan dari kita, itu teman-teman bisa melakukan update. Nah, itulah beberapa fitur yang ada di Skyboot yang mungkin nggak ada di program bootable yang udah kita sebutin tadi sebelumnya ya. Dan untuk pembahasan lebih detail lagi mengenai fitur-fitur yang ada di Skyboot ini, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, setelah penjelasan tadi, harusnya sekarang teman-teman udah tahu ya fitur Skyboot. Nah, sekarang waktunya kita lanjut ke tahap pembuatan bootable-nya. Tapi sebelumnya teman-teman siapin dulu flash disk kosong yang mau digunakan. Dan untuk kapasitas yang direkomendasikan adalah 32 GB ke atas ya. Karena semakin besar kapasitas flash disk itu semakin bagus. Karena bisa menampung banyak file ISO nantinya gitu. Jadi kalau teman-teman punya banyak file ISO itu lebih bagus kan, jadinya bisa muat banyak file dalam satu flash disk gitu.
Dan untuk pembuatan bootable-nya itu kita akan menggunakan aplikasi SkyTools ya. Sedikit info buat teman-teman, aplikasi SkyTools ini adalah sebuah tools tambahan dari Skyboot yang berguna untuk menyeting fitur tertentu yang ada di Skyboot. Jadi kayak misalnya mau create bootable, melakukan update, atau ganti-ganti tema dan lain-lain tuh menggunakan aplikasi SkyTools ini ya. Dan untuk aplikasi SkyTools ini teman-teman bisa download, linknya udah kita sediakan di deskripsi. Dan kalau misalnya sudah di download, sekarang kita lanjut aja buka aplikasinya. Nah, karena di sini kita mau buat bootable Skyboot, jadi pilih yang menu nomor 3 ini, yang create bootable. Langsung kita pencet aja nomor 3. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya nomor flashdisk atau harddisk kalian, karena semua data di dalamnya ini akan dihapus gitu atau diformat. Terus juga akan dibuat partisi baru. Jadi jangan sampai salah milih flashdisk gitu atau harddisk. Nah, karena di sini kita mau pakai flashdisk yang merek Xiaomi ini, jadi pilih yang nomor 2. Karena di sini nomor indeksnya nomor 2. Jadi dipencetnya nomor 2. Terus tekan enter. Nah, kalau ada konfirmasi seperti ini, diklik yes saja. Nah, ini sekarang proses formatting disknya sedang berjalan, jadi teman-teman tunggu aja sampai selesai. Nah, ini proses formatnya sudah selesai. Sekarang lanjut ke tahap download file Skyboot-nya. Di tahap ini semua proses download dan instalasi program Skyboot-nya itu akan berjalan otomatis ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai gitu, nggak usah apa-apain lagi, nggak usah di setting lagi, tinggal tunggu aja. Lagi proses installing Skyboot filenya ke flash disk kalian ya. Ini lagi proses installing bootloader biar sistem Skybootnya itu bisa di load di BIOS gitu. Nah, kalau udah muncul tulisan create Skyboot complete, itu artinya pembuatan bootable Skybootnya udah selesai gitu, udah berhasil. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal mengisi aja file ISO-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngisi file ISO Windows, itu cukup di copy paste aja. Oke, misalnya saya contohin kayak gini. Misalkan teman-teman mau ngisi file ISO Windows ya, ini cukup di copy, terus masuk ke drive Skyboot-nya, masuk ke folder ISO, terus masuk ke folder Windows, terus paste di sini. Dan ini berlaku untuk file ISO yang lain ya. Kalau misalnya kalian mau copy file ISO Linux gitu, nah itu taruhnya juga di folder yang Linux. Begitu juga dengan file-file lain. Itu dimaksudkan supaya file-file ISO-nya itu lebih rapi gitu, terorganize di
dalam folder biar nggak berantakan. Ini kita tunggu aja. Nah, kalau misal dirasa udah oke semua, teman-teman juga udah mengisi filenya, langkah terakhir sekarang bisa langsung di tes booting aja flash skybootnya gitu di real system atau di mode virtual. Nah, kalau teman-teman mau coba tes booting di virtual itu juga bisa menggunakan aplikasi SkyTools ini. Itu ada menunya di yang huruf E ini, yang virtual boot. Ini tinggal dipilih aja ya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu video tutorial dari Skyboot kali ini. Kita akan bahas lagi tutorial seputar dunia IT lainnya di video selanjutnya.